Lestari, serta tak lupa teman-teman yang hadir pada acara webinar kelas prestasi Lomba Micro Teaching FKIP UNS yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada acara webinar kelas prestasi Lomba Micro Teaching dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para penerusnya hingga akhir zaman. Saya Inka Pungki Rahmawati selaku moderator akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang tidak memiliki kendala sinyal, diharapkan bisa menyalakan kameranya ya. Baik, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu ada pemaparan materi dan juga diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 1, Profesor Slamet Subiantoro. Kepada Prof. B, kami persilahkan. Iya, Mbak Inka, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Unit Kemahasiswaan dan Prestasi Ibu Dr. Septi Yuli Setiani MPD, suatu pimpinan kita yang energik, yang smart, excellent, yang selalu membersamai para mahasiswa yang gandrung untuk prestasi, dan prestasi. Dan teman-teman para mahasiswa yang saya banggakan, yang hari ini saya sangat bahagia ya, yang saya lihat di sini ada 70 yang tertulis hadir bersama-sama dalam kegiatan kelas prestasi yang kelima ini. Mari kita syukuri teman-teman semuanya bahwa di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini ya, hari Sabtu, meskipun ini adalah hari di luar formal untuk bidang akademik, tetapi nyatanya mobilitas dan dinamika untuk menuju perkembangan kedahsyatan prestasi itu senantiasa bergerak cepat. Kita sungguh berbahagia, bersyukur pada pagi hari ini, meskipun banyak kegiatan, ya ini sedang kegiatan juga berlangsung mahasiswa di pendidikan biologi, juga pendidikan PAP, ada juga kegiatan asesmen lapangan hari yang kedua di S1 Pendidikan Matematika, dan waktu yang bersamaan juga ada kegiatan gugus kendali mutu, penjaminan mutu di fakultas, dan hari yang sama juga ada kegiatan Bapak dan Ibu pimpinan di fakultas di rumah salah seorang pimpinan di fakultas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bersua bersilaturahim untuk kegiatan yang positif ini. Ibu Septi dan juga para Bapak Ibu Unit Kemahasiswaan dan Prestasi, dan terutama pada saudara mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah bahwa memang nanti orang-orang yang mendapat tempat dan orang-orang yang nanti diakui dan orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin di depan itu adalah memang orang-orang yang berprestasi. Kita sudah tahu bahwa prestasi tidak datang sendiri. Prestasi tidak akan pernah menghampiri kita. Dan prestasi bukanlah harga yang gratis. Prestasi bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tetapi percayalah saudara sekalian, bahwa kualitas hidup dan juga sekali kita sebagai hamba Allah hidup di dunia ini, mari kita jadilah orang yang bermanfaat.
orang yang bisa memberikan kemanfaatan, dan kita menjadi orang yang terbaik, orang yang berkualitas. Karena Allah hanya memberikan orang yang tinggi derajatnya, beberapa lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain, yaitu orang-orang yang berilmu, artinya orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari prestasi itu kita ukir. Ibaratnya di dalam berkarya seni itu kita tidak bisa langsung jadi, ya, kita harus mengukir, harus menyiapkan dengan segala apa yang ada daya pada kita, dengan ketelatenan, kesabaran, butuh waktu, butuh kemauan yang kuat, dan juga perlu kesungguhan, tetapi juga perlu untuk selalu kita menambah pengetahuan dan pengalaman. Dan kita tentu harus berani untuk bertanding, berkompetisi. Dan kita harus mencari, bukan dicari. Kita mencari event-event kompetisi yang penting, yang merupakan laga bagi kita untuk melatih kita sebagai pemberani, sebagai orang yang selalu mencari prestasi. Saudara sekalian, sekali lagi proses itu penting sekali daripada hasil, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita hayati makna bagaimana suatu prestasi. Tidak cukup hasil, tapi prestasi sekali lagi adalah diciptakan, dicari, disiapkan dengan segala daya yang ada pada kita dari saat ke saat. Tetapi percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada saatnya. Dan kita mulai dari sekarang dan yang kemarin terus berproses untuk menuju prestasi. Karena sesungguhnya kepuasan, keberhasilan adalah hasil dari proses panjang di dalam kita mengukir prestasi. Saudara sekalian, saya atas nama pimpinan dari fakultas sangat bangga dan bahagia dengan adanya inisiasi dari unit kemahasiswaan dan prestasi ini sudah memberikan suatu hadiah kepada fakultas yang berupa kegiatan yang diberikan judul tentang kelas prestasi. Pada hari ini merupakan yang kelima kali Mbak Septi dan kawan-kawan ini sudah menghadirkan teman-teman yang berprestasi, ya, baik prestasi dalam bidang kegiatan, misalnya mahasiswa berprestasi tingkat fakultas maupun universitas, berprestasi di dalam bidang desain, pengabdian masyarakat, dan juga berprestasi dalam hal yang lain. Pada kali ini sangat tepat sekali kiranya bahwa kelas prestasi yang kelima ini mengambil tema tentang mahasiswa yang berprestasi dalam micro teaching. Saya sangat bahagia bahwa micro teaching itu merupakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan. Kegiatan micro teaching itu merupakan kegiatan yang sangat terpadu dengan pengenalan lapangan persekolahan di sekolah mitra. Dan ini merupakan rohnya atau core-nya kita di FKIP sebagai lembaga tenaga kependidikan yang nanti menjadikan kita sebagai calon pendidik yang profesional. Oleh karena itu, teman kita yang sekarang menjadi narasumber, yaitu Mbak Endah Yuliana Lestari. Selamat pagi Mbak Endah Yuliana Lestari. Ya, selamat pagi Prof. Terima kasih Mbak Endah Yuliana Lestari, luar biasa. Mbak Endah ini peraih juara 1 dan juara 3 sebagai Best Teacher Kreatif pada Lomba Micro Teaching Nasional. Luar biasa ini. Beliau adalah merupakan contoh, ya, keteladanan kita yang bisa berhasil untuk memberikan kehormatan nama baik pada fakultas kita dan juga pada keluarganya dan pada beliau sendiri, ya, sebagai calon pendidik yang sejati dan teruji ini sudah memberikan suatu kontribusi kepada fakultas sebagai peraih juara 1 dan juara 3 di dalam Best Teacher Kreatif pada Lomba Micro Teaching Nasional. Oleh karena itu, mari teman-teman kita ikuti dengan sebaik-baiknya, ya. Nanti
Dan pada kesempatan ini sekali lagi kami atas nama pimpinan pada teman-teman unit kemahasiswaan, terima kasih Mbak Sedi ya, yang tidak pernah lelah ya, tidak pernah bertepi untuk selalu mengajak dan selalu untuk mendampingi teman-teman mahasiswa ini supaya berprestasi dan berprestasi. Terima kasih pada Mbak Indah Yuliana Lestari ya. Tolong nanti dibagi pengetahuannya, pengalamannya, bagaimana juga strateginya menjadi orang sukses ya, biar nanti bisa nular kepada teman-temannya, nular dalam arti yang baik ya. Terima kasih kepada Mbak Inka Pungki Rahmawati nanti sebagai moderator. Mbak Inka ini ya, Mbak Inka ya, dan juga tadi juga sekalian sebagai MC ya, Mbak Inka Pungki Rahmawati ini peraih juara 1 lomba micro teaching Universitas Nusa Cendana yang baru saja beberapa waktu lalu sudah saya share di teman-teman grup kepala prodi S1, S2, S3, juga saya share ke teman-teman pembina mahasiswa, dan sudah diketahui bahwa Mbak Inka ini adalah peraih juara pertama. Nah, pada hari ini sudah tepat ya, orang-orang terbaik di depan kita ini sebentar lagi sudah akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih pada semua mahasiswa yang hadir. Ini sudah meningkat ya dari 70 menjadi 82. Alhamdulillah. Ini virus prestasi, virus kebaikan, virus mendorong calon pemimpin bangsa ini luar biasa. Terima kasih semuanya. Salam sukses ya. Terima kasih, hebat, luar biasa. Semoga sebentar lagi disusul prestasi-prestasi yang lain. Nanti tentu ada Mbak Indah yang lain dan Mbak Inka yang lain. Saya berharap FKIP ini nanti menjadi gudangnya prestasi. Dan beberapa waktu lalu juga Pak Rektor, Pak Wakil Rektor selalu pidato, FKIP ini selalu yang terbanyak. Ya. Baik, terima kasih saudara sekalian. Semuanya yang ikut berpartisipasi, saya ucapkan sukses selalu. Mari kita berprestasi, memberikan kontribusi yang terbaik untuk fakultas kita tercinta ini. Semoga nanti akan berpengaruh pada masa depan saudara semuanya, akan memberikan yang terbaik pada saudara semuanya, untuk memberikan masa depan saudara yang cerah. Untuk itu, saudara sekalian, kami juga mohon maaf ya, di dalam memenuhi harapan Anda semua, kami belum bisa dengan sepenuhnya, banyak beberapa kekurangan, kami mohon maaf, dan kami ingin selalu bersama-sama menerima masukan-masukan, ya, kekurangan-kekurangan kami supaya nanti ke depan lebih baik. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kelas prestasi pada hari ini Sabtu tanggal 10 September 2022 secara resmi saya buka. Seraya memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan ini barokah, maslahat, bermanfaat, dan nanti berimplikasi pada prestasi pada FKIP yang terbaik. Demikian, saudara sekalian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. B atas sambutannya. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah motivasi prestasi dari Koordinator Minat Bakat Unit Kemahasiswaan Ibu Winda Dwi Lestari, MPD. Kepada Bu Winda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Inka ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini Mas Mbak semuanya bisa berkumpul dalam kegiatan kelas prestasi. Yang saya hormati Profesor Dr. Slamet Subiantoro selaku WD1, Ibu
Septi selaku Ketua Unit Kemahasiswaan dan juga rekan-rekan kami tercinta dari unit kemahasiswaan, dan tidak lupa yang selalu kami banggakan yaitu rekan-rekan mahasiswa panitia kelas prestasi yang setiap saat selalu siap untuk melaksanakan kelas prestasi dengan tema yang menarik. Baik, Mas Mbak semuanya, hari ini kelas prestasi dengan tema micro teaching begitu ya. Mungkin untuk yang di luar FKIP yang bergabung pada hari ini mendengar kata micro teaching itu masih apa gitu ya. Kalau kita yang dari FKIP itu udah makanan kita sehari-hari gitu. Karena selain ada mata kuliahnya dan micro teaching ini juga melatih Mas Mbak semuanya untuk terampil untuk berbicara juga di depan umum. Kalau di FKIP khususnya kepada siswa, tapi kalau ilmunya tidak hanya kepada siswa, jadi bisa dinikmati, bisa diambil ilmunya oleh rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada peserta yang dari luar FKIP. Nah, kelas prestasi pada pagi hari ini tidak lain tidak bukan, tujuannya pasti adalah untuk mendorong prestasi Mas Mbak semuanya dalam bidang keterampilan berbicara khususnya dalam bidang pendidikan yaitu micro teaching. Nah, apa sih sebenarnya kenapa kok lomba micro teaching ini harus ada, kemudian kelas prestasi ini harus ada? Sebenarnya lomba micro teaching ataupun micro teaching di FKIP tidak jauh-jauh dari keterampilan kita untuk mengelola kelas atau pembelajaran gitu ya. Jadi dengan adanya kelas ini diharapkan nanti Mas Mbak outputnya bisa mengikuti kegiatan lomba-lomba apa saja yang ada di atau diselenggarakan oleh universitas-universitas yang menyelenggarakan. Seperti halnya yang baru saja dilaksanakan begitu, akan dilaksanakan juga ada lomba Forkom, ada lomba micro teaching juga di universitas yang lain. Jadi ladangnya banyak gitu, Mas Mbak. Ketika kita mau bercocok tanam, menanamkan prestasi yang mau kita jadikan apa ya momen terbaik kita ketika kuliah, ladangnya banyak. Sehingga Mas Mbak semuanya, kami harapkan dengan adanya kelas prestasi ini bisa mengambil ilmu-ilmu yang luar biasa dari pembicara kita pada hari ini yang prestasinya luar biasa banyak. Jadi jangan bosan-bosan untuk berprestasi gitu kalau kata Bu Septi. Jadi kalian kuliah itu kan waktunya terbatas. Jadi tidak setiap saat, setiap tahun kalau sudah masanya habis ya kalian juga tidak akan bisa kuliah S1 lagi kecuali kalian mau mengambil double degree gitu ya. 4 tahun ini jadikan momen di mana kalian menorehkan prestasi yang akan kita ingat selama-lamanya gitu. Selain diingat sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang micro teaching misalkan, kalian juga bisa berprestasi di bidang yang lain. Dan ladangnya banyak, Mas Mbak, jangan khawatir. Misalkan, Bu, saya kemarin tidak lolos Forkom, tenang saja, ladangnya masih banyak. Nanti kita carikan gitu, kita cari bersama tempat-tempat, ladang-ladang mana yang bisa kita tanamkan prestasi kita di sana. Dan yang pasti untuk micro teaching hari ini kita ikuti, kita serap ilmunya, dan kita praktikkan gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kelas ini, harapannya kita juga bisa mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan. Seperti itu. Jadi Mas Mbak, kita lihat dulu. Mungkin kelas prestasi ini kan sudah yang kelima kali ya. Jadi kemarin ada debat, ada micro teaching, kemudian ada mungkin nanti akan ada penulisan karya ilmiah dan lain-lain. Nah, kalau Mas Mbak berkenan dan saya kira itu hal yang sangat bermanfaat, ayo kita ikuti setiap sesinya. Karena kita bisa memetakan minat kita, bakat kita itu sebenarnya di mana. Jadi ketika kita ikut kelas yang LKTI misalkan,
saya kok sepertinya belum passion ya Bu di LKTI. Oke, ikutlah kelas yang selanjutnya. Misalkan kelas micro teaching. Ternyata micro teaching menyenangkan Bu. Selain sebagai bekal untuk mengajar, ternyata juga ada kiat-kiat khusus ketika melakukan lomba itu bagaimana saya harus melakukannya. Kalau micro teaching belum passion juga, ikut lagi lah kelas selanjutnya. Misalkan kelas debat, saya suka Bu yang debat, saya kayaknya passion di sana, ya sudah kita kembangkan. Jadi jangan sampai kita terlambat mengenali potensi diri kita. Nanti kalian semester 8 baru saya kayaknya ikut lomba yang ini. Nah, ternyata syaratnya harus semester sekian. Nah, mumpung ini masih yang mungkin masih semester awal, ataupun juga bisa jadi bekal untuk yang semester akhir untuk di dunia kerja, maka ayo kita ikuti kelas-kelas prestasi yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa dan juga dibantu, didorong, disengkuyung gitu oleh unit kemahasiswaan. Sekiranya itu saja Mas Mbak semuanya yang bisa saya sampaikan untuk pengantar lah ya, memotivasi kalian begitu. Jangan bosan-bosan untuk berprestasi. Waktu kita terbatas ya, jadi ketika kita kuliah, ayo kita jangan buang kesempatan kita, jangan buang hari-hari kita untuk mengeluh, untuk aduh tugasnya banyak, aduh ini, dinikmati aja. Kalian kuliah itu kan waktu-waktu yang menyenangkan, apalagi semester 1, 2, 3 sampai dengan semester 5, 6 gitu masih belum mikir tugas akhir. Yuk kita prestasi yang kita tingkatkan bersama-sama, ikuti kelas-kelas prestasi dan juga temukan diri kalian itu minat dan bakatnya di mana. Kemudian tekuni, insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil yang kalian dapatkan. Saya kira itu matur nuwun Prof. B, matur nuwun Bu Septi kesempatannya. Saya sudah diberikan waktu untuk memotivasi adik-adik bergabung di kelas prestasi ini. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa selaku panitia. Kalian hebat luar biasa. Jadi Bu Win terima kasih sekali kalian sudah menyelenggarakan kelas prestasi ini dengan baik. Dan juga untuk peserta, silahkan dinikmati hidangan dari pemateri, silahkan tanya-tanya, silahkan tanya kiat, trik, dan tipsnya bagaimana bisa juara yang segitu banyaknya. Baik, terima kasih. Akhirnya mohon maaf apabila ada kata-kata Bu Win yang tidak berkenan di hati Mas Mbak semuanya, Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi, Mas Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih ini Mbak Winda. Wah, saya mohon maaf tadi sampai belum menyebut. Mohon maaf ini. Terima kasih, luar biasa. Selamat Dwi Lestari untuk mendampingi mahasiswa kita ya. Sukses selalu. Terima kasih semuanya. Monggo dipun lanjutaken. Mohon maaf nih. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Winda Dwi Lestari. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Saudari Endah Yuliana Lestari. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mbak Endah Yuliana Lestari terlebih dahulu, nggih. Jadi Mbak Endah Yuliana Lestari ini adalah mahasiswa dari program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang tentunya tertarik di bidang pendidikan dan pengajaran anak dan juga teknologi digital serta kemampuan teaching, public speaking, dan scientific writing. Nah, Mbak Endah ini tuh asalnya dari Pati, ya rumahnya di Sidoarum, dan pengalaman organisasinya juga lumayan banyak, yaitu menjadi anggota ya atau staf dari UKM Universitas Studi Ilmiah Mahasiswa yang di bidang Departemen Kepenulisan. Kemudian juga mengikuti komunitas KO Action UNS dan juga kelas belajar PGSD UNS di divisi kurikulum. Kemudian untuk pada tahun 2020-nya juga aktif di BEM. Dan untuk volunteer kepanitiaan yang pernah diikuti, Mbak Endah ini juga aktif di
Kepanitiaan Festival Ilmiah Mahasiswa Nasional menjadi Wakil Koordinator LOA pada tahun 2021, dan pada tahun 2020 juga aktif menjadi panitia ya di Festival Ilmiah Mahasiswa juga, dan juga di FKIP Siap Mengabdi. Kemudian untuk penghargaan yang pernah diraih, Mbak Indah ini sudah sangat banyak meraih juara, salah satunya pada tahun 2022 ini menjadi finalis mahasiswa berprestasi FKIP UNS dan juga juara Mbak PGSD. Kemudian pada tahun 2021 menjadi Best Teacher Creative Online Teaching Contest yang diselenggarakan oleh Forkom FKIP se-Indonesia, lalu juara 1 Micro Teaching tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan PGSD UBT, dan juga juara 3 Micro Teaching tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kompetisi nasional FKIP UNS. Dan juga lomba-lomba lainnya juga ada, yaitu ada LKTI, ISAI, dan juga tahun 2020 juga sama, pernah menjadi juara 3 lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh PGSD Inkom. Dan pengalaman mengajarnya juga sudah banyak, salah satunya adalah menjadi tentor di Bimbingan Belajar Asalam dan Hamasah Surakarta. Ya, Mbak Indah, apakah sudah bergabung? Siap, sudah. Halo, ya. Apa kabar, Mbak Indah? Alhamdulillah kabarnya baik, cuma ini agak sedikit ya flu ya. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memberikan pemaparan materi tentang lomba micro teaching? Insya Allah sudah. Kepada Mbak Indah, kami persilahkan. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Profesor Slamet Subiantoro selaku Wakil Dekan 1 FKIP UNS, yang saya hormati Ibu Winda selaku Koordinator Minat Bakat Mahasiswa, dan juga Ibu Septi selaku Ketua Unit Kemahasiswaan dan Prestasi FKIP UNS. Nah, sebelumnya perkenalkan, ya, saya Endah, asalnya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, sebelum saya share screen, saya ingin berkenalan terlebih dahulu nih sama teman-teman. Mungkin ada yang bisa menyebutkan, bisa diketik atau langsung open mic dari program studi mana dan juga angkatan tahun. Ya, angkatan tahun masuk. Ya, silakan teman-teman. Iya, silakan teman-teman. Dari mana aja? Dan angkatan berapa? Dari PGSD UNS angkatan 2020, Mbak Salisa. Ya. Apakah ada yang ini di luar mahasiswa kependidikan? Oke, ada Mbak Fariza dari BKUNS 2022. Nah, ini baru banget nih. Mahasiswa baru yang Masya Allah semangat sekali untuk mengikuti kegiatan di hari Sabtu. Oke, sepertinya ini mayoritas juga dari mahasiswa kependidikan ya. Oke. Kalau begitu, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Inka? Sudah. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang karena diberi kesempatan untuk bisa saling sharing dan diskusi bersama teman-teman terkait micro teaching. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu atau punya gagasan atau pendapat tentang apa sih micro teaching itu. Soalnya kan sudah tidak asing lagi ya bagi kita mahasiswa kependidikan
istilah micro teaching, dan pada saat kita kuliah pun ada mata kuliah tersendiri, biasanya itu di semester 6. Nah, kalau saya mendefinisikan micro teaching itu merupakan sebuah model pengajaran yang disederhanakan baik dari aspek waktu, jumlah peserta didik, maupun keterampilan yang diajarkan. Nah, adapun biasanya tujuan micro teaching itu untuk melatih kita, khususnya sebagai calon pendidik atau mahasiswa kependidikan, untuk memiliki bekal, ya, bekal untuk mengajar atau keterampilan mengajar. Karena mengajar pun ada triknya, ada seninya, dan perlu dilatih seperti itu. Next. Ya, ini mohon maaf, sepertinya agak sedikit terkendala. Bentar, saya ulangi terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik. Lalu, apa sih perbandingan atau perbedaan antara micro teaching dengan real teaching itu? Yang seperti pengertian tadi, bahwa micro teaching itu adalah model pengajaran yang disederhanakan, baik itu dari aspek waktu, jumlah peserta didik, maupun keterampilannya diajarkan. Nah, biasanya kalau real teaching atau mengajar sungguhan, ya, itu kan biasanya jumlah murid atau jumlah siswanya itu sekitar 20 sampai 40 orang. Jadi ada banyak siswa. Nah, sedangkan micro teaching itu boleh dalam jumlah yang sedikit, biasanya 5 sampai 10 orang. Lalu kompetensi dasar yang diajarkan itu juga berbeda. Kalau semisal di real teaching itu bisa sampai 3 atau 4 kompetensi dasar, tapi kalau micro teaching itu cukup 1 sampai 2 kompetensi dasar karena adanya batasan waktu yang sudah ditentukan. Nah, lalu begitu pula juga dengan indikator hasil belajarnya. Nah, biasanya setelah kita menentukan kompetensi dasar itu kan kita menyusun indikator hasil belajar. Nah, di micro teaching itu indikator hasil belajarnya cukup dituliskan 1 sampai 3 indikator hasil belajar. Nah, sedangkan kalau dalam real teaching itu bisa lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, begitu pula dengan materinya. Kalau semisal dalam perlombaan micro teaching itu karena saya dari PGSD biasanya itu kan mengajarnya tematik. Nah, itu cukup diambil mungkin 2 mata pelajaran, enggak semua seperti itu. Jadi materinya pun terbatas. Biar apa? Biar juga saat kita menjelaskan materi dan kita praktik micro teaching-nya itu lebih lebih fokus seperti itu, tidak melebar kemana-mana. Dan sedangkan kalau dalam real teaching itu materinya lebih luas. Lalu yang terakhir itu ada perbedaan waktu. Biasanya kalau dalam lomba micro teaching itu waktunya nggak lama-lama banget. Biasanya 10 sampai dengan 15 menit. Tapi teman-teman bisa memaksimalkan waktu tersebut. Misal diberi ketentuan maksimal 15 menit. Nah, alangkah lebih baik teman-teman itu juga video micro teaching-nya atau saat praktiknya itu juga dimaksimalkan seperti itu. Nah, sedangkan kalau real teaching itu waktunya lebih banyak lagi, bisa 30 sampai 50 menit. Oke. Nah, kita lanjut ke keterampilan yang dibutuhkan dalam micro teaching.
Nah, sebelum kita mengikuti lomba micro teaching, ada beberapa keterampilan, tepatnya ada 8 keterampilan mengajar. Ini merupakan sebuah keterampilan dasar sebagai calon pendidik yang perlu dikuasai. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup kelas. Nah, ada yang bilang kalau semisal keterampilan membuka ini ibarat pesawat yang ingin lepas landas, dan keterampilan menutup kelas itu ibarat pesawat yang ingin mendarat, seperti itu. Artinya apa? Bahwa keterampilan membuka dan menutup kelas itu menjadi keterampilan yang krusial seperti itu, agar meninggalkan kesan yang baik. Semisal kita ikut lomba micro teaching. Nah, pastinya kan di awal itu kan kita membuka kelas dengan salam, dengan menanyakan kabar. Nah, kalau di awal kita sudah menampilkan membuka kelas dengan yang penuh semangat, dengan ekspresi yang ceria, itu juga pasti akan meninggalkan kesan baik seperti itu. Dan begitupun dengan menutup kelas. Menutup kelas itu kan bagaimana kita memberikan refleksi atau simpulan dalam sebuah pembelajaran. Jadi apa yang kita ajarkan itu apakah memang sudah dipahami oleh peserta didik kita atau belum. Lalu yang kedua ada keterampilan membuat variasi. Nah, variasi ini kenapa penting? Karena keterampilan dalam membuat variasi itu tujuannya itu agar peserta didik tidak bosan. Jadi keterampilan membuat variasi ini bisa variasi guru dalam mengajar, semisal lembut atau kerasnya guru, kapan guru harus senyap atau diam, kapan harus memusatkan perhatian kepada peserta didik, dan juga keterampilan membuat variasi dalam alat untuk mengajar atau bisa dengan media pembelajaran. Jadi apalagi kalau semisal peserta didiknya itu anak sekolah dasar, pastinya kan akan lebih baik kalau kita melibatkan langsung peserta didik itu dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak terkesan pasif, tapi peserta didik itu juga aktif dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga ada keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini juga menjadi keterampilan yang penting karena kita sebagai guru salah satunya adalah transfer pengetahuan dan juga informasi kepada siswa kita. Kalau misal ada suatu materi tapi kita kurang jelas gitu dalam menyampaikan ke peserta didik, nantinya juga berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik yang kurang. Nah, oleh karenanya saat kita mengikuti lomba micro teaching, kita juga perlu berlatih terlebih dahulu dan juga perlu menguasai materi apa yang akan kita ajarkan. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Nah, penguatan di sini itu ada dalam bentuk verbal dan juga non-verbal, teman-teman. Nah, verbal biasanya itu dengan kata bagus, pintar, dan lain-lain. Nah, kalau misal non-verbal itu mungkin bisa dengan sentuhan atau menepuk pundak, dan lain-lain. Nah, kenapa dalam sebuah pembelajaran itu kita harus ada keterampilan memberikan penguatan? Yang pertama yaitu sebagai apresiasi kita kepada peserta didik yang mungkin misalnya sudah berani menjawab. Lalu yang kedua juga sebagai umpan balik terhadap apa yang dikatakan peserta didik, seperti itu. Jadi kalau kita memberikan penguatan, nantinya diharapkan peserta didik itu juga punya motivasi untuk terus aktif berpikir, aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini juga harus ada dalam sebuah pembelajaran karena peserta didik itu kita pandang sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Jadi
peserta didik yang belajar, bukan hanya kita sebagai posisi kita mungkin sebagai guru hanya menjelaskan saja, hanya transfer pengetahuan materi, tapi seharusnya peserta didiklah yang aktif berpikir, aktif berdiskusi, aktif untuk berdiskusi tentang sebuah materi. Jadi kita sebagai guru juga harus memiliki keterampilan bertanya. Seperti itu. Nah, yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini biasanya kalau dalam sebuah pembelajaran bagaimana cara kita mungkin mengatur posisi tempat duduk, biasanya seperti itu, keterampilan mengelola kelas. Jadi bagaimana guru dalam memanajemen kelas itu sehingga nantinya pun pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Yang ketujuh ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, ini biasanya itu apabila peserta didik atau siswanya itu sekitar 3-8 orang. Jadi kita pun harus bisa memposisikan diri. Bagaimana cara kita mengajar kelompok kecil dan juga perorangan. Jadi kemampuan kita untuk bisa menimbulkan membuat interaksi antara dua arah, antara guru dan juga peserta didik. Dan yang terakhir, keterampilan 8 itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, dalam sebuah pembelajaran pastinya harus ada kegiatan diskusi agar peserta didik itu juga bisa melatih kemampuan berpikirnya, bisa mencari bisa mencari jawaban sendiri dari permasalahan yang diberikan. Jadi guru di sini posisinya sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk sama-sama saling menyampaikan pendapat ya dalam diskusi kelompok kecil. Nah, sebenarnya dari 8 keterampilan tersebut itu tidak ada yang lebih penting atau kurang penting, tapi 8 keterampilan mengajar tersebut saling berkaitan dan harus ada dalam sebuah pembelajaran. Ya, baik teman-teman, sepertinya Endah ada kendala sinyal. Kita akan tunggu terlebih dahulu ya. Sekaligus mengingatkan teman-teman bagi yang belum hadir, bagi yang belum absen ya, silahkan bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Dan mungkin bisa dipersiapkan nanti untuk jika yang ingin bertanya, nanti bisa langsung bertanya setelah Mbak Endah menyelesaikan presentasinya ya, menyelesaikan pemaparan materi. Ya, mohon maaf Mbak Inka, tadi sempat terputus. Boleh saya lanjutkan ya? Oke, silahkan dilanjutkan.
Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, saya slideshow terlebih dahulu. Oke, tadi kita sampai tentang mengapa sih kita harus ikut mencoba kompetisi atau lomba mikro teaching ini. Yang pertama tadi, kita sebagai mahasiswa kependidikan yang nantinya juga sebagai pendidik, itu juga diharuskan untuk memiliki keterampilan mengajar. Nantinya kan kita juga langsung berhadapan dengan peserta didik. Nah, maka kita juga berlatih bagaimana sih seharusnya kita menyesuaikan dari beberapa karakteristik peserta didik. Bagaimana sih cara kita menyampaikan materi itu agar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, yang kedua, kita juga punya pengalaman yang insya Allah berguna nantinya setelah lulus. Karena sering saya mengatakan bahwa menjadi seorang mahasiswa itu adalah salah satu kesempatan emas yang tidak semua orang itu bisa merasakan. Nah, ketika kita menjadi mahasiswa, ya alangkah lebih baik kita memanfaatkan kesempatan tersebut dengan ikut atau berbagai kegiatan yang bermanfaat, yang berguna. Dan yang ketiga, mengisi waktu luang di luar perkuliahan dengan kegiatan bermanfaat. Nah, teman-teman kan bisa tahu nih, kalau jadwal kuliah kita dengan jadwal di luar perkuliahan itu lebih banyak waktunya di luar perkuliahan. Mungkin teman-teman kuliah dari pagi sampai siang. Nah, setelah itu kan nggak tahu mau ngapain atau gabut biasanya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan waktu luang teman-teman di luar perkuliahan itu dengan kegiatan bermanfaat. Jadi, kalau sebisa mungkin kita juga selama 8 semester kuliah di FKIP ini, di UNS ini, kita juga punya pengalaman, oh dulu aku pernah ikut lomba ini, gitu. Bukan masalah menangnya atau kalahnya, tapi ini adalah masalah bagaimana teman-teman berani tidak untuk mencoba hal-hal baru, berani tidak untuk mencoba hal-hal yang teman-teman itu pengen gitu, pengen dilakuin, tapi mungkin dari beberapa alasan atau beberapa faktor yang membuat teman-teman takut untuk mencoba. Nah, di sini yang pernah saya temui itu tentang sistem lomba micro teaching, biasanya karena dulu itu masih bersifat online lombanya, jadi ada 2 jenis. Yang pertama itu disuruh mengumpulkan RPP atau skenario pembelajaran dan juga video pembelajarannya. Nah, di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, seleksi RPP terlebih dahulu. Biasanya itu ada lomba yang timeline-nya itu pertama diseleksi RPP-nya terlebih dahulu. Terus nanti diambil 10 finalis dengan RPP atau skenario pembelajaran yang menurut juri itu terbaik, lalu disuruh untuk mengumpulkan video pembelajarannya. Nah, yang kedua, ini ada RPP dan video pembelajaran itu dikumpulkan secara bersamaan. Saya juga pernah yang kedua ini, RPP dan video pembelajaran itu dilakukan secara bersamaan. Ada beberapa event yang ketentuannya seperti itu. Nah, yang kedua, itu ada mengumpulkan RPP dan mengajar secara langsung. Jadi, sistemnya itu mengumpulkan RPP terlebih dahulu dan nantinya finalnya itu mengajar secara langsung, tapi via online seperti itu. Jadi langsung disaksikan oleh juri. Nah, yang kedua, pengumpulan RPP dan mengajar secara langsung itu dalam satu waktu. Jadi tidak ada seleksi RPP terlebih dahulu, akan tetapi kita menyerahkan RPP, lalu nanti di hari berikutnya atau tanggal yang sudah ditentukan, kita mengajar secara langsung seperti itu. Jadi memang
setiap event lomba itu punya ketentuan dan panduan yang berbeda-beda. Nah, adapun tahapan micro teaching, di sini saya bagi menjadi 3, ada persiapan, pelaksanaan, dan juga editing. Yang persiapan, kita perlu mempersiapkan skenario pembelajaran atau rancangan pelaksanaan pembelajaran tergantung event yang kita ikuti. Biasanya ada yang menyuruh untuk membuat RPP, tapi ada juga yang menyuruh hanya skenario pembelajaran. Jadi kalau skenario pembelajaran itu langsung ke intinya begitu. Kalau RPP kan lebih kompleks. Lalu juga kita perlu menyiapkan media pembelajaran. Nah, di sini kita bisa berkreasi, kira-kira media pembelajaran apa sih yang cocok untuk materi yang akan kita ajarkan. Dan usahakan media pembelajaran itu juga menarik bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, pelaksanaan, yaitu waktu kita praktik micro teaching-nya. Nah, di sini ada 3 kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pendahuluan, seperti biasa, kita buka dengan salam, lalu memberikan motivasi, dan apersepsi. Apersepsi di sini itu mengaitkan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki peserta didik dengan materi baru yang akan diajarkan. Jadi, agar peserta didik itu juga bisa beralih dari pengalaman yang peserta didik sudah miliki ke materi baru yang akan kita ajarkan. Nah, kegiatan inti itu pastikan kita juga sudah memilih model atau pendekatan yang akan kita gunakan. Nah, di model atau pendekatan ini pun juga sebenarnya sudah ada mata kuliah tersendiri begitu. Jadi banyak model pembelajaran atau pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, yang kedua metode. Metode kalau bisa hindari hindari terlalu sering menggunakan metode ceramah karena itu nantinya juga akan membuat peserta didik pasif dan membosankan seperti itu. Terus yang kedua penggunaan media dan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik dan umpan balik. Umpan balik di sini kita menanyakan apakah dari penjelasan yang sudah kita berikan atau dari materi yang sudah kita berikan itu sudah dipahami atau belum oleh peserta didik. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Ada simpulan, jadi di sini peserta didik diminta untuk menyimpulkan seperti anak-anak apa sih yang kita pelajari hari ini tadi, seperti itu. Mungkin lalu refleksi, terus penilaian dan juga tindak lanjut. Refleksi ini untuk mengulas kembali pelajaran yang telah dilakukan atau pembelajaran yang telah dilakukan itu apakah sudah efektif atau semisal sudah menyenangkan bagi peserta didik. Nah, itu di sini guru juga perlu menanyakan tentang hal tersebut. Anak-anak, apakah hari ini pembelajaran hari ini menyenangkan atau mungkin anak-anak punya saran untuk pembelajaran ke depan. Nah, seperti itu. Jadi peserta didik di sini juga dilibatkan seperti itu. Nah, yang ketiga ada penilaian dan tindak lanjut. Nah, penilaian ini biasanya tentang evaluasi atau evaluasi pembelajaran. Semisal materi itu tadi sudah diajarkan. Nah, untuk mengukur apakah peserta didik itu sudah paham atau belum, kita bisa memberikan penilaian. Kita bisa memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Nah, yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu bisa bermacam-macam. Misalnya kita minta untuk mempelajari materi selanjutnya atau kita berikan tugas tambahan. Nah, itu juga menyesuaikan seperti itu. Nah, yang terakhir editing ini
sifatnya apabila lomba micro teaching-nya itu dalam bentuk video pembelajaran. Nah, kalau dalam bentuk video, kita kan bisa secara leluasa tag ulang video. Jadi, kalau semisal kita merasa waktu mengajar itu kurang atau masih belum baik, nah kita bisa tag video ulang dan juga editing video. Di sini sudah banyak juga aplikasi untuk mengedit video. Di HP, di laptop itu juga sudah banyak sekali, dan saya kira teman-teman juga lebih ahli begitu dalam editing video. Biasanya kan teman-teman senang membuat video-video TikTok, video-video seperti itu kan juga termasuk editing video. Nah, yang terakhir ini ada sedikit tips dari saya saat teman-teman mengikuti lomba micro teaching. Nah, yang pertama itu menyesuaikan siapa peserta didik kita. Kalau semisal peserta didik kita anak SD misalnya, kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya peserta didik itu tertarik, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita. Kalaupun semisal lomba micro teaching yang kita ikuti itu dalam bentuk video pembelajaran dan misalnya diupload di YouTube, nah usahakan orang-orang itu juga tertarik atau ingin melihat video kita. Jadi yang pertama kita perlu menyesuaikan siapa sih peserta didik kita. Seperti itu. Yang kedua, tadi kita perlu menguasai materi terlebih dahulu sebelum kita bisa menjelaskan dengan baik. Kalaupun semisal materi tentang SD, ya mungkin bagi sebagian orang gampang seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu. Kita juga perlu menguasai materi itu dengan lebih daripada apa yang kita berikan ke peserta didik. Takutnya apa? Takutnya kalau semisal nanti ada yang tanya tapi kita nggak bisa menjawab kan ya kurang baik lah. Lalu yang ketiga, membuat pembelajaran yang menarik dan inovatif. Ini bisa dengan cara kita membuat media pembelajaran yang menarik. Biasanya bisa menggunakan aplikasi atau mungkin membuat sendiri media pembelajaran konvensional, dan usahakan membuat pembelajaran yang menarik dan inovatif ini belum ada sebelumnya. Misalnya saat kita ikut lomba micro teaching itu kan dalam bentuk video misalnya. Nah, karena online mungkin kita bisa membuat animasi peserta didik. Jadi ibarat kalau semisal kita bertanya, itu ada umpan balik dari peserta didik, seperti itu. Nah, yang keempat, banyak berlatih, karena yang saya katakan tadi bahwa mengajar itu adalah sebuah keterampilan yang perlu dilatih. Mengajar itu juga sebuah seni dan ada trik-triknya tersendiri. Nggak mungkin secara otodidak, semisal kita langsung mengajar itu langsung sempurna, nggak mungkin. Pastinya kan kita perlu banyak berlatih terlebih dahulu untuk bisa menjadi seorang pengajar yang profesional atau pengajar yang baik. Nah, yang terakhir, konsultasikan ke dosen pembimbing. Nah, di sini jangan pernah malu teman-teman untuk ikut lomba dan mengonsultasikan ke dosen. Semisal yang tadi dari PGSD, dosen-dosen PGSD kan banyak dan juga pada antusias seperti itu kalau semisal ada mahasiswanya yang ikut lomba. Jadi mungkin bagi kita video atau praktik micro teaching kita udah bagus, tapi belum tentu jika dilihat dari sudut pandang lain, dilihat oleh orang lain itu sudah bagus. Pastinya ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki, seperti itu. Oke, dan terakhir, yang seperti saya katakan tadi, bahwa menjadi mahasiswa itu adalah salah satu kesempatan emas yang tidak semua orang bisa merasakan. Jadi, selagi kita punya kesempatan tersebut,
kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna, untuk untuk kegiatan yang bisa membawa manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan bukan orang lain yang harus kita kalahkan, melainkan ketakutan di diri kita sendiri untuk mencoba. Seringkali kita sudah terlena dalam zona nyaman, udahlah enak gini, misal habis kuliah langsung ke kos, tidur dan lain-lain, udah dalam zona nyaman gitu. Nah, saatnya kita juga harus bangkit, kita mencoba hal-hal baru yang insya Allah jika kita sungguh-sungguh nantinya juga hasil yang kita dapatkan tidak mengecewakan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Bisa kita lanjut ke sesi diskusi nanti, karena saya pun juga masih mahasiswa, masih belajar, kita sama-sama belajar bareng. Mungkin cukup itu, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mbak Endah, luar biasa sekali ya pemaparan materinya. Oke, mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Endah nih. Saya akan membuka termin pertama, yaitu sebanyak 3 penanya terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand, lalu on mic, atau bisa melalui kolom chat. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Atau bisa juga melalui chat. Oke. Baik, karena sepertinya belum ada yang ingin bertanya secara langsung ya. Tadi di Google Form juga sudah banyak yang mengirimkan ajuan pertanyaan sekaligus presensi tadi. Nah, mungkin kita akan bahas itu satu persatu saja ya, yang kira-kira menarik gitu, yang bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya ini adalah ini Mbak Indah, tentang cara meningkatkan kedekatan kita pada siswa dalam proses micro teaching, seperti itu. Halo, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Halo, terdengar. Iya. Ya, bisa langsung saya jawab, Mbak Indah? Oke, silahkan bisa dijawab. Ya, cara untuk kita mendekatkan diri kepada siswa. Nah, ini makanya tadi dalam tips and trick saya di nomor 1 tadi menyesuaikan karakteristik peserta didik. Jadi kita sebagai guru dan dalam dalam perkuliahan pun kita pernah diajarkan tentang psikologi. Ya, jadi kita sebagai calon pendidik pun perlu mengetahui bagaimana sih karakteristik peserta didik itu per individu, dan cara untuk mendekatkan diri kepada siswa salah satunya itu kita harus bersikap ramah, bersikap terbuka, dan jangan pernah memberikan kata-kata atau penguatan negatif yang nantinya justru akan membuat peserta didik itu
membuat peserta didik itu mungkin tertekan atau tidak suka dengan kita. Biasanya kalau semisal saya berhadapan dengan peserta didik, saya melakukan pendekatan personal. Misal tanya terlebih dahulu sebelum pembelajaran, semisal teman-teman liburan, anak-anak liburan kemarin kemana aja, terus jadi kita bersifat ramah dan terbuka lah kepada peserta didik. Dan apalagi semisal peserta didiknya itu seorang anak kecil atau anak SD, biasanya itu kan lebih aktif dan banyak bertanya kepada kita. Jadi ya itu tadi, kita perlu bersikap ramah dan terbuka dan perlu mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik tersebut. Mungkin itu Mbak Inka, apakah sudah menjawab? Ya, oke. Saya setuju juga ya sama Mbak Indah, benar kalau kita harus bisa mengetahui dulu ya karakter dari siswa itu seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang lain nih, yaitu tentang kita kan sebagai sebagai mahasiswa kan kadang kayak masih nggak berani, terus introvert seperti itu kan, kayak nggak berani action di depan siswa atau di depan kamera tuh takut gitu. Nah, ada nggak sih cara kita gitu biar kita tuh lebih percaya diri gitu dalam mengajar seperti itu? Ya, saya juga pastinya pernah merasakan ya, atau mungkin banyak dari kita yang merasa gugup, merasa nggak pede sama apa yang kita bawakan atau yang apa yang kita ajarkan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa mengajar itu sebuah keterampilan yang perlu kita latih. Dan sebelum mengajar, kita juga harus menguasai materinya terlebih dahulu. Bayangkan nih, semisal kita tidak tahu materinya tentang apa, kita belum membaca, apalagi bisa menguasai. Tapi kita langsung mengajar secara otodidak. Ya mungkin bisa, tapi itu juga tidak akan maksimal. Dan mungkin anak-anak itu tidak bisa menangkap apa yang ingin kita maksudkan seperti itu. Jadi kita perlu menguasai materinya terlebih dahulu, dan teman-teman sebagai mahasiswa kependidikan kan sudah dibekali tentang model pembelajaran, tentang media-media pembelajaran. Nah, insya Allah dengan modal-modal tersebut dan kita juga banyak berlatih, nantinya kita kegugupan atau nervousnya itu semakin berkurang. Jadi kalau misal awal-awal gugup, terus belibet, ya nggak apa-apa, namanya juga sebuah proses. Mungkin itu Mbak Inka. Oke, betul ya. Saya juga setuju untuk itu ya. Mungkin emang harus latihan ya, karena membangun mental itu kan harus latihan seperti itu. Kalau untuk pertanyaan nih, selanjutnya ini Mbak Indah ada juga yang bertanya tentang cara Mbak Indah sendiri dalam melatih keterampilan mengajar itu seperti apa, seperti itu. Ya, kalau cara saya sendiri, ya itu dengan ikut lomba micro teaching. Jadi sedikit cerita, saya pertama kali awal ikut lomba micro teaching itu pas diselenggarakan oleh kompetisi ini FKIP. Nah, kebetulan itu biayanya gratis. Jadi ya lumayan lah bagi kita, kalau misal nggak menang kan nggak masalah seperti itu. Nah, terus saya kan itu dalam bentuk video sepertinya, dalam bentuk video berdurasi 10 menit. Nah, pas kita tag video, terus kita review, itu kan kita bisa melihat ya, kurangnya apa, seperti itu. Nah, semisal dari dalam video tersebut, kok ada 1 atau 2 keterampilan yang terlewat. Semisal di video tersebut saya belum memberikan penguatan, atau belum memberikan penguatan, atau misal keterampilan membuka dan menutup kelasnya itu kurang menurut saya. Nah, dari situ kan kita bisa menilai atau merevisi video tersebut untuk kita tag ulang dan nantinya kita kumpulkan seperti itu. Jadi selagi ada
event-event, apalagi eventnya gratis, menurut saya teman-teman wajib sih mencoba. Jadi nggak apa-apa, mungkin awal-awal belum berkesempatan menang, tapi yang penting tuh pengalamannya seperti itu. Itu Mbak Inka. Oke, terus kalau kan di dalam lomba itu kan kadang-kadang suruh bikin perangkat pembelajarannya kan ya Mbak, seperti RPP, LKPD. Nah, kadang-kadang kalau kita bikin LKPD itu kan kayak kata-katanya itu bikin siswa bingung seperti itu, sehingga kayak menimbulkan miskonsepsi. Nah, dari Mbak Indah sendiri ada tidak sih tips dan trik untuk membuat LKPD dari dalam segi penyusunannya gitu, agar penyusunan kata-katanya itu agar siswa itu nggak bingung seperti itu? Izin ini mengkonfirmasi tentang LKPD ya, pembuatan LKPD ya? Iya LKPD. Oh iya. Ya, dulu waktu pembelajaran apa ya? Pembelajaran IPA kalau nggak salah. Nah, itu saya juga disuruh untuk membuat LKPD. Nah, kata dosen saya, karena saya berfokusnya ke peserta didik SD, jadi kalau bisa LKPD itu dibuat menarik. Artinya menarik mungkin dari segi pewarnaannya, dari segi dikasih gambar atau apa. Karena LKPD sendiri itu kan sebuah lembar kerja yang digunakan untuk peserta didik memudahkan dalam menerima materi. Jadi biasanya kalau LKPD itu dilaksanakan secara berkelompok. Jadi biar peserta didik itu juga punya motivasi untuk mengerjakan LKPD. Nah, kita bisa mendesain LKPD itu yang menarik. Dan selain itu, kita juga perlu menyesuaikan LKPD itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita mengajar, itu kan kita perlu merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya semisal peserta didik dapat menganalisis fotosintesis, proses fotosintesis semisal. Nah, usahakan di LKPD juga tentang hal tersebut gitu, tentang proses fotosintesis. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin kalau dari Mbak Inka gimana? Dari saya ya hampir sama ya seperti Mbak Indah. Emang LKPD itu emang harus dibuat menarik seperti itu biar siswa kayak ada apa ya, ada minat untuk belajar ini seperti itu kan. Nah kalau banyak juga yang tanya ini terkait dengan editing video seperti itu, kayak apa sih aplikasi yang mungkin direkomendasikan sama Mbak Indah, terus juga kalau misalkan kita mengalami kesulitan dalam editing video micro teaching itu bagaimana seperti itu. Ya, saya juga sebenarnya nggak terampil gitu ngedit video. Saya kalau misalnya ngedit video itu pun pakai HP dengan aplikasi CapCut. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih pro gitu dalam mengedit video jika dibandingkan saya. Nah, kalau misal teman-teman belum ahli dalam mengedit video, nggak masalah. Teman-teman bisa bertanya gitu atau meminta teman-teman yang ahli dalam editing video itu untuk membantu mengeditkan video gitu. Tapi kalau saya biasanya biar cepat gitu ya, jadi saya edit sendiri pakai aplikasi CapCut. Itu bisa di-download di Play Store gitu, di HP. Dan sebenarnya kalau lewat laptop itu lebih lebih enak gitu. Tapi saya perlu ini dulu mempelajarinya terlebih dahulu gitu loh. Pakai HP pun bisa kok teman-teman. Iya, setuju. Kalau saya dulu pakainya KineMaster teman-teman. Karena harus premium ya, tapi KineMaster itu jadi mungkin kalian bisa di YouTube atau di Google tuh banyak KineMaster yang bisa diakses gitu tanpa harus membeli. Jadi kayak apa ya, aplikasinya itu kayak ada yang buat sendiri kayak gitu. Nah itu nanti di YouTube ada kayak
cari aja kan Master Premium, seperti nanti langsung kayak ada tutorialnya gitu. Mungkin bisa juga ya untuk ngedit ini bisa belajar dulu lewat YouTube kan juga banyak ya Mbak Indah. Jadi mungkin aplikasi yang lain itu banyak yang kita nggak tahu. Kalau misalnya animasi itu kayak Pauton itu ada. Nah itu bisa belajar di YouTube juga gitu. Nanti search aja ke aplikasi-aplikasi seperti itu, aplikasi-aplikasi editing video lewat HP, nah itu langsung banyak dan mungkin bisa dicoba satu-satu yang kira-kira cocok bagi teman-teman yang mana, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, mungkin yang akan saya tanyakan gitu. Nah, tips dalam membagi waktu nih Mbak Indah antara Mbak Indah sendiri dalam kuliah dan juga ikut lomba micro teaching itu bagaimana gitu. Terus apa yang memotivasi Mbak Indah juga seperti itu? Membagi waktu ya. Kalau saya sih ini tergantung skala prioritasnya gitu. Setiap orang kan pasti punya skala prioritas masing-masing. Nah, kalau semisal waktu kuliah, ya kuliah, jangan skip gitu. Nantinya waktu di luar perkuliahan itu pun juga panjang, masih banyak gitu. Sabtu Minggu pun kita juga nggak kuliah. Terus, apalagi di semester awal. Jadi ini kan banyak dari semester, tadi ada yang maba juga ya angkatan 2022. Terus ini dari semester 3 dan 5 gitu. Jangan jadikan tugas yang menumpuk itu sebagai sebuah alasan gitu. Karena itu tergantung kita mau nggak meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang ya, meluangkan waktu untuk ikut hal-hal tersebut. Jadi misal kayak sesimpel ini tag video ya, mungkin kalau misal yang banyak alasan nggak ada waktu, tag video tuh ribet dan lain-lain. Tapi kalau kita udah niatkan, kita niatnya buat mencari ilmu, mencari pengalaman yang bermanfaat ya pasti itu terlaksana gitu. Terus untuk motivasi sendiri, karena saya sendiri orangnya itu apa ya, bisa dibilang senang mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau semisal gabut banget, apalagi mungkin pas nggak ada tugas gitu, itu tuh malah gimana ya, kayak ngapain gini loh, kok nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah biasanya kita bisa memanfaatkan ini sosial media untuk mencari event-event kompetisi. Biasanya di akun Instagram Info Lomba itu banyak banget teman-teman event kompetisi untuk mahasiswa gitu. Jadi kapan lagi kalau nggak sekarang selama menjadi mahasiswa tuh kapan lagi kita bisa ikut kegiatan-kegiatan tersebut seperti itu. Iya betul, setuju ya. Saya juga izin share sedikit ya Mbak Eda tentang motivasi saya gitu ikut pertama kali kemarin ikut lomba micro teaching juga itu tentunya belum pernah dan nyoba-nyoba aja hal baru, terus juga tahu lombanya itu ya dari kampus seperti itu, kayak seperti tadi yang dibilang Prof dari Prof yang share ke kepala prodi, terus saya sebenarnya udah ingin mencoba seperti itu. Kemudian ya sudah saya ikut saja gitu. Ternyata itu berguna sekali dalam kita mengasah skill terus dalam kita kontrol manajemen waktu gitu. Jadi ternyata ikut lomba itu juga sangat bermanfaat, nggak cuma kita menang dapat hadiah, tapi juga ternyata di balik itu ternyata banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapat ya, seperti kayak mengasah skill, terus skill-nya kan jadi dapet tuh yang menyusun RPP, LKPD, terus skill mempelajari sintak-sintak macam-macam model pembelajaran, terus juga editing video tadi ya, terus juga skill percaya diri di depan kamera. Ternyata banyak manfaatnya ya dengan ikut lomba. Jadi menang atau tidak itu adalah bonus ya Mbak Indah. Iya. Setuju sekali Mbak Inka. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya Mbak Indah sesi diskusinya. Terima kasih kepada Mbak Indah yang telah bersedia menjadi pembicara pada acara pagi hari ini. Baik, kemudian saya akan lanjutkan acara selanjutnya, yaitu alhamdulillah
teman-teman semua, kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk terus berprestasi. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Inka Pungki selaku moderator pada acara pagi hari ini memohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inka dan teman-teman. Terima kasih juga Mbak Indah. Terima kasih Mbak Inka, Mbak Indah, dan teman-teman semua.